Hari ini kita masuk seri khotbah yang baru, saudara, yaitu dengan tema perjanjian damai. Artinya Tuhan rindu kita itu sungguh-sungguh, saudara, mendapatkan perjanjian damai daripada Tuhan. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi yang pertama kita akan belajar damai sejahtera dari Tuhan, saudara. Ya, apa sih damai sejahtera daripada Tuhan? Ya, damai adalah suatu aset yang terpenting yang perlu kita miliki dalam perjalanan hidup kita. Gak ada damai, gak ada bahagia, saudara. Ada damai, baru kita bisa dapat bahagia, saudara. Apalagi di masa dunia seperti ini, pandemi, saudara. Di mana-mana, saudara. Di seluruh dunia, saudara. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Solo. Di mana-mana orang dalam kegelapan, bangsa dalam kekelaman. Artinya hatinya tidak punya damai. Jadi damai itu langka. Damai itu sangat dibutuhkan. Damai itu akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Kita harus tahu, saudara, di balik COVID, roh ketakutan tua, saudara, berjuang untuk supaya banyak orang mati karena ketakutan, saudara. Saya percaya firman ini akan sangat memberkati setiap kita dan mendatangkan anugerah. Saya imani, saya doakan, saudara semua yang ada di tempat ini, saudara yang ikut online, terima damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, damai seperti apa, saudara? Kita akan belajar Yesaya 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan, ya penebusku yang maha kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa-apa, memberi faedah, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sampai di sini kita tangkap firman Tuhan. Dia Tuhan yang menuntun kita, saudara, yang mengajarkan kita apa-apa yang harus dilakukan, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh tangkap, kita ikuti, katakan di sini, Tuhan akan memberikan apa? Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, saudara. Itu luar biasa. Damai sejahteramu yang di dalam kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya apa? Sungai yang tidak pernah kering. Artinya air itu terus mengalir. Air itu terus mengalir. Air itu terus mengalir. Artinya Tuhan berkata, kalau kita tangkap firman Tuhan ini, sungguh-sungguh kita lakukan, kita akan mengalami damai daripada Tuhan yang terus mengalir, yang terus mengalir, yang terus mengalir, yang terus mengalir, yang terus mengalir. Tidak ada bisa-bisa seperti air sungai yang tidak pernah kering, saudara. Jadi senantiasa, bukan kalau tanggal muda damai, tanggal tua gelisah, ini gimana, sudah kurang pekan begitu, saudara. Bukan kalau dipuji damai, saudara. Kalau sedang dicela, wah, saudara, nggak punya damai lagi, saudara. Ya, bukan kalau sedang alami berkat damai, tapi waktu sedang diproses nggak ada damai, tidak, saudara. Ya, bukan kalau yang alam ini dan itu damai, tapi damai itu seperti sungai yang mengalir. Airnya tidak pernah berhenti, damainya terus mengalir, damainya terus mengalir. Saya percaya itu karya Roh Kudus. Waktu kita terima Tuhan, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka akan ada aliran yang hidup, yang daripada Tuhan. Termasuk salah satunya damai sejahtera yang mengalir luar biasa, saudara. Tidak tergantung keadaan, situasi, itu damai daripada Tuhan. Sedang tidak ada masalah, sedang ada masalah, tetap damai, saudara. Ya, sedang tidak ada kebutuhan besar, tetap damai, saudara. Sedang musim hujan, sedang musim kemarau, tetap ada damai sejahtera. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan kebahagiaanmu, kalau seorang punya damai itu ya bahagia. Enggak punya damai, enggak bisa bahagia. Akibat dari damai, hidupnya jadi bahagia. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah, saudara. Bukan hanya mengalir, sampai melimpah, sampai membuah-buah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, karena ada damai,
Dan sukacita, saudara, kebahagiaan akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Juga mungkin seperti di pantai, saudara, ya terus ada gelombang yang gak pernah berhenti. Hus gitu, saudara, berhenti sebentar, datang lagi, hus gitu, saudara, berhenti sebentar, datang lagi, hus gitu, saudara, berhenti sebentar, datang lagi, dah gitu, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Akan ada terus luapan sukacita, luapan, saudara, kebahagiaan yang luar biasa, luapan ucapan syukur yang luar biasa. Jadi sadarilah bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan sekedar damai sejahtera secara psikologi kejiwaan manusia, akan tetapi ini adalah damai sejahtera yang melampaui akal, melampaui segala akal dalam roh kita yang diberikan oleh Roh Kudus, saudara. Beda sekali. Secara lahiriah kita lihat yang baik damai, kita lihat yang jelek nggak damai, saudara. Itu ya terus berubah. Hati kita juga sama, perasaan itu labil. Kadang-kadang perasaannya senang, kadang-kadang perasaannya susah. Tapi ini bukan tubuh, bukan jiwa, tapi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah, ini damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal, melampaui segala akal. Gak masuk akal, saudara, ngalami keadaan seperti ini kok tetap damai. Gak masuk akal, diperlakukan seperti ini kok tetap damai, saudara. Gak masuk akal menghadapi, saudara, keadaan seperti ini kok tetap damai. Tapi sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai daripada Tuhan ini dikatakan memelihara, menjaga, memelihara hati dan pikiran kita, saudara, dalam Kristus. Waktu terus kita hidup berpikir dalam Kristus, akan ada damai ini, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Saya percaya ini damai yang luar biasa, damai yang sangat dibutuhkan akhir zaman. Kita tahu akhir zaman itu bukan keadaan makin baik, keadaan yang makin besar, gelombangnya makin besar, masalah-masalah makin besar. Tapi damai sejahtera Allah lebih besar, lebih hebat, lebih kokoh dalam segala situasi, tetap damai. Amin, saudara. Saya rasa tiba-tiba ingat itu seperti terang. Dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan tetap terang. Gelapan apapun ada terang, jadi terang, saudara. Sama kalau dunia dalam bangsa-bangsa dalam kekelaman, tapi anak-anak Tuhan ada damai Tuhan, ada damai yang melampaui akal. Tetap damai, tetap damai, tetap sukacita, tetap bahagia. Betul, saudara. Dunia boleh banyak orang mati karena ketakutan, tapi kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, justru hidup, saudara, mancarkan damai. Hidup, saudara, dengan sukacita ilahi, kemuliaan Tuhan nyata. Ya, itu damai sejahtera Allah, saudara. Yang kedua, kita harus ingat damai yang dikatakan di sini adalah perjanjian damai. Maka temanya perjanjian damai. Kita kalau baca Alkitab, sekalipun ada berkata Tuhan berjanji seperti ini, saudara harus ingat itu bukan janji sepihak. Selalu itu jadi perjanjian. Yang pertama perjanjian lama. Semua yang ditulis di situ, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan apapun. Saudara dengar, itu perjanjian. Pasti ada umat Allah harus percaya, umat Allah harus taat, betul gak? Umat Allah harus hidup dalam dosa. Kalau sampai jatuh dosa, harus bertobat, harus kembali pada jalannya itu. Pasti ada. Demikian juga dengan janji damai, saudara. Itu ada bagian yang daripada kita, saudara, supaya kita bisa terima perjanjian damai, supaya hati kita terus ada damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama, sadari hadirat Tuhan dalam hidupmu. Katakan dulu, sadari. Yang keras 1, 2, 3, sadari. Yang online juga ikut ya, kita semua ya. 1, 2, 3, sadari. Nah ini awal, sadari
sadari apa saudara? Hadirat Tuhan dalam hidup kita senantiasa ada. Tuhan itu ya dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dikatakan oleh Daud. Daud berkata, bukan hanya pada waktu Tuhan bawa aku ke rumput yang hijau, bukan hanya itu. Bukan pada waktu Tuhan bawa pada air tenang, bukan hanya itu saudara. Bahkan sekalipun dikatakan di sini, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu kadang-kadang kelam, ya gelap, nggak tahu jalannya di mana. Orang nggak bisa tahu apa yang ada di depannya. Tapi sekali lagi dikatakan di sini, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Kita tidak takut bahaya. Kita tidak takut bahaya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Itu yang dikatakan Daud. Artinya dia punya damai sejahtera. Bukan hanya pada waktu dibawa ke rumput yang hijau. Bukan pada waktu dibawa pada air yang tenang. Betul saudara? Tapi sekalipun di sini dikatakan, ya Tuhan bawa aku dalam lembah kekelaman, aku tetap tidak takut. Ya, aku tidak menjadi gentar kelam hatiku, saudara. Tetap ya punya damai, tetap bahagia. Sebab apa, saudara? Engkau besertaku. Dia menyadari dia tidak sendirian. Tuhan beserta. Tuhan beserta. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan bersamamu. Tuhan besertamu. Tuhan bersama saya. Tuhan beserta kita. Kalau kita bisa menyadari kita tidak sendirian, Tuhan bersama kita, kita gak takut. Kita bisa berkata seperti Daud berkata, menyadari saudara, gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau besertaku. Ya dikatakan gada itu untuk ngusir. Kalau ada serigala, binatang buas, saudara. Tongkat untuk menuntun mereka, membimbing, membawa mereka, saudara. Tuhan yang akan terus menuntun jalannya karena kelam, nggak tahu saudara. Dituntun, bahkan kalau ada bahaya datang, gadanya Tuhan akan menghalau, akan kalahkan musuh, saudara. Itu yang menghiburkan. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, Tuhan menolongnya, Tuhan beri keselamatan, Tuhan beri kasih karunia. Itu yang dikatakan Daud. Dan kalau saudara baca terus lebih hebat lagi, saudara, ya Tuhan memberi hidangan makanan di depan lawanku. Jadi ini lawannya sedang datang loh, tetap saja makan enak gitu, saudara. Kenapa? Dia tahu Tuhan beserta. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Sejak saudara tangkap seperti ini, menyadari masalahnya banyak orang tidak menyadari. Jadi takut ini gimana ada Goliat. Kalau karena tidak menyadari ada Tuhan yang menyertai kita. Daud beda dengan semua tentara Israel. Daud beda dengan kakaknya. Daud beda dengan Saul. Dia ada di medan perang. Ya ada Goliat. Tapi Daud sadar. Tuhan beserta mereka. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan kalahkan musuh. Maka tidak takut. Kok diem toh saudara? Harusnya tepuk tangan yang meriah. Kuncinya apa saudara? Menyadari. Kataan 1, 2, 3. Menyadari saudara. Lah bagaimana kita bisa menyadari sungguh-sungguh saudara? Tuhan beserta kita. Supaya kita bisa menyadari yang pertama. Mengetahui. Saudara katakan apa? Mengetahui. Katakan dulu. Mengetahui bahwa Tuhan itu saudara. Tuhan selalu hadir menyertai. Ngerti. Kalau kita nggak ngerti ya nggak bisa menyadari toh saudara, betul nggak? Ngerti, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan. Mengerti saudara. Sekali lagi, kalau kita mengerti, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Kita akan mudah menyadari, oh ada Tuhan seperti itu saudara. Dari mana kita bisa mengerti Tuhan menyertai? Dari mana kita bisa mengerti Tuhan tidak pernah tinggalkan? Ya dari firman Tuhan. Dari Alkitab, kalau kita dengar firman Tuhan, kita bisa tahu dia Allah yang maha kuasa. Tapi dia juga Allah yang maha kasih. Dia juga Allah yang maha hadir. Dia hadir di sini. Saudara, betul nggak saudara? Dia hadir di rumah kita. Betul saudara? Dia hadir dimanapun kita berada. Dia maha hadir. Dia maha kasih. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Namanya Immanuel. Immanuel ada di sini. Lah gitu saudara. Betul saudara? Kalau kita mengerti dia, belajar firman, maka sekali lagi
banyak belajar firman. Orang yang jarang belajar firman, imannya pasti lemah, saudara. Makin kita banyak belajar firman, renungkan firman siang dan malam, saya jamin makin tahu siapa Tuhan, makin kenal siapa Tuhan, makin mantap imannya, makin dia damainya kuat, makin dia kuat di dalam Tuhan. Enggak mudah gentar. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan suka bolos ibadah, saudara. Amin, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Bukan hanya 1 minggu 1 kali. Di gereja kita ada banyak. Ada live streaming, ya, Rabu, Kamis, ada misbah doa pagi, ada reka 1 hari aja 3 kali, saudara. Ada pondok Daud setiap hari 24 jam. Dalam nama Tuhan Yesus, sajak setiap saudara terus, saudara, belajar firman, mengerti melalui firman. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Namanya Immanuel. Amin, saudara. Kita ngerti, kita nyadari, gak gentar. Saudara pelajari semuanya. Yang gak ngerti gentar. Tadi waktu hadapi Goliat, yang lain gentar. Daud gak pernah gentar. Karena dia mengerti. Ya saudara, Tuhan yang Maha Kuasa, ahli, kata kalahkan Goliat bersama dia, menyertai dia. Maka yang dia berkatakan, oh Goliat berani menghina umat Allah, berani menghina barisan Allah. Betul, saudara? Dia tahu dan dia menyadari. Yang kedua, saudara, yaitu roh kita mengalami, katakan mengalami, mengalami pengalaman hadirat Allah, pengalaman pribadi dengan Allah, pengalaman, saudara, merasakan zaman Tuhan, hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan, saudara. Saya percaya ini yang membuat orang itu pengenalannya lebih nyata dengan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bagus, ngerti, saudara. Tuhan Maha Kuasa, makasih. Tapi kalau bukan hanya ngerti dan ngalami, beda. Kita bisa belajar ngerti banyak hal, tapi belum mengalami dengan yang sudah mengalami akan sangat amat beda. Jadi saja saudara belajar, saudara hidup dalam roh. Banyak orang Kristen imannya enggak kuat karena hanya banyak hidup secara teori. Banyak orang Kristen, saudara, hidupnya hanya secara lahiriah. Sudah jadi orang Kristen tapi hidupnya secara lahiriah umum saja. Kadang-kadang hidupnya hanya bukan hidup secara lahiriah, secara jiwani saja. Pengetahuan tentang Allah. Sebetulnya firman Tuhan ngajar kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam roh. 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 Saudara, ini perlu belajar dalam. Kenapa saudara saya pelajari? Ya, sejak kita lahir sampai besar, jarang sekali ada pengajaran tentang hidup dalam roh. Waktu kita lahir, orang tua kita ngajari jalan secara lahiriah, saudara. Bisa jalan, bisa ngomong, banyak tau saudara, betul enggak saudara? Bisa ABCD lah, secara lahiriah bisa. Lalu ditingkatkan lagi sekolah, supaya apa? Pandai, supaya sungguh-sungguh diasah, ditingkatkan. Oh pengetahuannya, mengerti banyak saudara. Oh mengerti banyak tentang kehidupan, mengerti banyak tentang ilmu, bahkan mengerti banyak tentang firman. Jarang kita anak-anak Tuhan diajari tentang hidup dalam roh. Membangun roh kita, meningkatkan roh kita. Maka imannya seringkali rapuh. Hanya secara lahiriah dilihat. Kalau lihat keadaan baik ya damai. Kalau lihat keadaan tidak baik ya tidak damai. Hidup dengan jiwa kadang-kadang meluap-luap. Kadang-kadang seperti kesepian sendiri, tertekan sendiri. Tapi sekali saudara hidup dalam roh. Roh kita bersama roh Allah. Roh Allah adalah Allah sendiri. Allah adalah Raja damai. Waktu kita menyatu dengan Sang Raja damai. Ada damai yang tidak pernah bisa putus. Tepuk tangannya yang meriah. Sejak saudara mulai belajar, saudara hidup dalam roh, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana toh hidup dalam roh? Saya mau ajarkan secara bebas saja karena akan lebih bagus, saudara. Itu penting, saudara. Sering kita mendengar menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Betul, saudara?
Siapa yang pernah menyembah dalam roh dan kebenaran, angkat tangan. Ya, sidik ya pernah kebangetan ya. Mosok keluarga Allah enggak nyembah dalam roh dan kebenaran toh. Berdoa juga enggak toh. Enggak wani. Nyembah dalam roh itu gimana, saudara? Kadang-kadang kita itu enggak ngerti, saudara. Sebab tadi hanya diajar menggunakan tubuh kita. Terampil. Hanya diajar mengasah otak kita. Kurang sekali diajar, dilatih, mengembangkan roh kita. Kepekaan roh kita. Membuat roh kita ini penuh hikmat. Roh kita ini bisa bergerak bersama roh Allah. Jarang. Tapi saya ajak melalui firman ini. Kalau yang belum mulai bangun manusia roh, saudara. Kalau dibuat ya saudara. Tubuh, jiwa, roh. Itu mudah, saudara. Tubuh ini yang kelihatan ya saudara ya. Jiwa, tahu tak? Akal, budi, perasaan dan macam-macam. Roh itu apa? Kadang-kadang di Alkitab itu tulisannya banyak. Kadang-kadang roh, kadang-kadang batin, kadang-kadang hati nurani. Betul nggak? Itu semua roh semua. Yang paling mudah hati. Kalau kita mau belajar paling mudah hati. Betul? Menyembah dalam roh itu dengan hati kita juga. Bukan hanya dengan tubuh saja. Memang dengan tubuh. Dan dengan perasaan pengetahuan kita yang kita katakan. Tapi harus dengan roh. Sebab Tuhan berkata Allah itu roh. Kalau kita mau menyembah dia. Supaya persembahan kita sampai pada Allah yang roh. Kita harus menyembahnya juga dengan roh. Tubuh kita membantu. Dengan sikap tubuh kita, hati kita akan lebih fokus. Betul? Dengan pengetahuan, menyembahnya kita lebih jelas. Tapi harus dengan roh. Saya pernah mengajar sederhana, saudara. Karena itu bagi saya berkat. Saya melatih sendiri bagaimana berdoa dalam roh. Kalau berdoa dalam roh luas. Kadang-kadang orang berkata bahasa roh. Itu salah satu, betul. Tapi Tuhan berkata banyak tentang hidup dalam roh. Doa dalam roh. Yang nyembah dalam roh. Berkata-kata dalam roh. Banyak. Itu sebetulnya kalau yang paling mudah ya. Hati. Hati nurani. Batin. Atau roh. Jadi saya latihan. Coba begini ya saudara. Saudara bisa enggak nyanyi dalam hati? Bisa enggak? Siapa yang tidak bisa nyanyi dalam hati angkat tangan. Siapa yang bisa nyanyi dalam hati angkat tangan. Saya mesti bisa tahu saudara. Kita coba ya saudara nyanyi dalam hati ya. Ku sembah itu sulit ya. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa dalam hati saudara? Bisa? Haleluya. Saudara dalam hati ya. Saya bimbing saya. Haleluya. 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 Saudara dalam hati. Latihan terus. Enggak usah pakai suara dulu. Saya belajar seperti orang badminton. Cari dulu. Kita enggak bisanya apa? Kalau kita enggak bisanya backhand. Biasanya kalau kita dilatih oleh guru. Enggak yang bisa. Yang ini harus di atas terus. Kasih backhand. Kasih backhand. Kasih backhand. Terus sampai bisa baru main biasa. Nah ini karena roh kita enggak pernah dilatih. Enggak pernah diajar. Belajar seperti itu. Ya. Dengan hati. Setelah suara hati saudara kuat. Dengar ya. Setelah suara hati saudara kuat. Ditambahi dengan suara pelan dulu. Tetap rohnya yang kuat. Nyanyi nyembahnya dalam roh kuat. Nanti baru ada suaranya. Baru ada suaranya lebih. Kalau saudara latihan terus. Otomatis setiap kali saudara nyembah. Bukan hanya dengan tubuh dan jiwa saja. Roh saudara ini nyembah. Hati saudara ini menyembah. Menyembah dalam roh. Kalau kebenarannya yang benar firman Tuhan. Sesuai firman. Itu perlu. Saudara kalau saudara latihan terus. Saudara gak usah bingung hadirat Tuhan itu gimana. Tuhan itu maha hadir. Jadi jangan di gereja di sini duduk. Wah kok orangnya hadirat Tuhan ya. Ini mungkin WL-nya singer ini enggak banyak doa. Hari ini kok enggak ada. Keliru. Tuhan maha hadir. Kapanpun ada Tuhan. Di Roma doa ada Tuhan. Dia hadir. Hanya belum kita rasakan. Kalau saudara seperti itu, saudara malah enggak pernah ngalami. Yang sering kita sebut hadirat. Itu adalah waktu Tuhan menyatakan
hadiratnya dengan kuat. Sehingga perasaan kita bisa merasa. Waktu Roh Kudus menyatakan dengan kuat. Sehingga kadang-kadang tubuh kita merasakan. Tapi hadirat Tuhan itu ada. Justru sembahlah dalam roh. Saat saudara terus nyembah seperti itu. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu kuat. Tiba-tiba hadirat Tuhan kuat. Tanpa terasa kadang-kadang air mata netes. Betul? Tanpa terasa. Tiba-tiba saudara merasa dijamah. Tanpa terasa. Tiba-tiba ingat dosa. Tanpa terasa. Tiba-tiba saudara dapat sentuhan. Kadang-kadang ada aliran juga. Tapi itu diawali dari itu. Nyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini saudara mulai latihan. Kalau saudara mulai melatih, saudara dimanapun merasa hadirat Tuhan. Betul? Setiap doa mudah. Rasakan hadirat Tuhan. Ya sedang masak, rasa hadirat Tuhan ada. Sedang naik kendaraan, tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya sedang khotbah, tetap merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara bisa terus hidup dalam roh, dalam hadirat Tuhan, ada damai sejahtera yang kuat, yang mantap. Amin, saudara. Jadi supaya saudara mengalami seperti ini, jangan lupa menyadari hadirat Tuhan yang tidak pernah sirna, selalu ada, mengetahui ada hadirat Tuhan, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Lalu sungguh-sungguh, saudara, kita mengalami secara rohani. Yang kedua, saudara, yaitu sadari bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Sutradara. Saudara lihat film itu, kalau buat ada sutradaranya. Dia yang menentukan siapa jadi pahlawannya, siapa jadi penjahatnya. Dia yang buat alur ceritanya. Nanti gimana dia ngalami, nanti yang menang siapa, menangnya bagaimana, dia yang mengatur, di tangannya dia semua. Saudara, tergantung dia. Lah kita nyadari Tuhan kita sutradara dalam kehidupan. Dia yang punya planning kehidupan kita. Dia yang ngatur kehidupan kita. Dia yang izinkan kena masalah atau tidak. Dia yang izinkan diproses atau tidak. Dia yang izinkan apapun yang terjadi. Dia yang punya rencana. Endingnya menang atau kalah, dia punya rencana. Kalau saudara tahu, tanya pemain itu, biskup waktu main, keadaan seperti apapun kita lihat tegang-tegang. Dia tidak tegang, sudah ngerti ini nanti menang. Oh, saudara. Betul kan? Pahlawan ini hanya itu saja kok, saudara. Demikian juga kalau kita tahu Tuhan sutradara kehidupan kita, tenang. Kita itu anaknya Tuhan. Betul enggak? Sudah dipilih menjadi anaknya. Sudah dipilih menjadi orang pilihan. Kamu imamat yang rajani akan beritakan perbuatan besar dari Allah. Kita sudah ditetapkan oleh sutradara kita menjadi lebih daripada pemenang. Ya, sekalipun kadang-kadang pahlawannya kelihatannya wah, sudah mau mati, tidak apa-apa. Tiba-tiba terbalik itu, beng, kemenangan besar. Betul? Betul, saudara yang sedang alami satu badai yang berat yang seolah mau hancur. Termasuk saudara yang kena COVID, yang ada di isolasi. Saudara dengar, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kenan padanya. Yang penting hidup sing benar. Yang penting hiduplah yang benar. Yang penting hidup benar. Yang penting ayo yang di online hidup benar. Kalau sampai jatuh dosa, cepat belajar seperti Daud. Bertobat. Salah satu hebatnya Daud, kenapa naik? Enggak akhirnya habis seperti Saul dan yang lain. Naik, turun dikit, naik lagi. Karena dia ahli dalam bertobat. Saul dosanya lebih kecil. Tapi bodoh dalam bertobat. Dia bebal untuk bertobat. Jatuh enggak bisa bangun. Tapi Daud berzina dengan anak buah, istri anak buahnya, bunuh anak buahnya dengan licik. Berzina, pembunuh. Tapi tetap Tuhan berkata, ini orang yang kukasihi. Betul? Betul. Aku mendapatkan Daud di hari itu. Saja saudara itu. Tapi setelah itu kembali firman saja, dia sutradara.
Dia yang punya kuasa. Beri tepuk tangan buat sutradara kita, saudara. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir. Sampai pada akhir. Sampai pada akhir. Sampai pada akhir. Yang penuh dengan kemenangan. Lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Pada hari Kristus Yesus. Kalau saya perhatikan, Paulus itu dia tahu ini, saudara. Tuhan sutradara. Dia mengalami banyak tekanan, bahaya. Dia enggak gentar. Dia tahu Tuhan yang pegang kuasa hidupnya. Dia sutradara kehidupan yang pasti. Kalau saudara tahu, saudara bisa bergerak secara dahsyat luar biasa. Saya kok tergerak kesaksian Yolanda. Ada ya, coba dikeluarkan ya. Ini tambah sedikit kesaksian Yolanda. Karena banyak sekali saudara yang membuat saya kagum. Saya ingin menyaksikan baikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Semua berawal dari tahun 19. Di mana Tuhan manggil pulang ayah saya dalam kondisi yang sakit. Dan itu merupakan pukulan berat buat saya. Pada saat itu ayah saya adalah tulang punggung keluarga. Dan pada saat itu juga sebenarnya perekonomian kami sedang Tuhan perbaiki. Saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana hidup saya. Setelah ini Tuhan, saya masih proses menyelesaikan skripsi yang tentunya masih butuh banyak biaya. Tapi ternyata Tuhan begitu baik, tidak pernah Dia biarkan anaknya jatuh tergeletak. Mujizat demi mujizat datang untuk keluarga saya. Tuhan buka pintu berkat di mana saya, hingga saya bisa menyelesaikan skripsi dan membayar wisuda tanpa kekurangan biaya. Lanjutkan. Tak sampai di situ, Tuhan juga izinkan keluarga saya membangun rumah yang sudah lama mama saya doakan dan perkatakan secara profetik setiap hari. Jadi saudara, ya, orang tuanya ayahnya meninggal sedang bingung-bingung, malah Tuhan akhirnya tolong, ini malah bisa punya rumah sendiri. Ya, sampai untuk isi barang-barang pun ya Tuhan sediakan. Kebaikan Tuhan masih terus berlanjut. Bulan April saya mulai bergumul tentang pekerjaan. Saat itu mama saya minta dukungan doa pada Bapak Obadza. 2 hari kemudian saat saya tidur, saya mimpi dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya. Wah, luar biasa. Bahkan ya nominasi gaji pun terlihat dalam mimpi. Apa ada saudara? Dia ingin kerjaan ini, bawa dalam mimpi, kadang-kadang itu kembangnya mimpi lah. Kamu kan ingin itu. Tapi ini termasuk nilai gajinya saudara. Ya saudara. Dan ajaibnya siang harinya kakak saya telepon menawarkan pekerjaan untuk saya persis dengan apa yang ada dalam mimpi saya. Bahkan nominal gajinya pun sama. Saya sambil tertawa itu, besoknya saya dipanggil untuk interview. Dan puji Tuhan, saya langsung diterima untuk pekerjaan esok harinya. Apa tidak dahsyat saudara? Tuhan yang pegang kendali. Lanjutkan. Mujizat Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saat mendapatkan gaji pertama, mama saya selalu ingatkan untuk memberikan persembahan sulung. Banyak belakang kok saya baca ya. Persembahan sulung itu persembahan pertama kali waktu kita bekerja. Ya, kadang juga ada awal tahun. Saya belajar taat untuk melakukan itu. Dan setiap bulan saya selalu taat mengembalikan persepuluhan. Janji Tuhan memang luar biasa. 2 bulan saya bekerja di kantor tersebut. Saya dapat hadiah handphone keluaran terbaru dari kantor. Dan yang lebih luar biasa, setelah lepas dari masa training, setiap bulan gaji saya selalu naik. Apa ada saudara? Setiap bulan gajinya naik. Setiap bulan naik. Apa ada saudara? Ya, bulan Januari kemarin saya ambil langkah untuk melakukan janji iman. Dan Tuhan sungguh luar biasa. Bulan Februari saya terima kenaikan gaji 10 kali lipat dari nominal janji iman yang saya persembahkan ke Tuhan. Janji Tuhan itu pasti ya. Dan amin. Sekian kesaksian saya. Sekali lagi, saudara tahu, Dia itu sutradara kita. Jangan takut dengan keadaan. Yang penting hiduplah berkenan yang benar. Kalau sampai salah, bertobat. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir,
layani Tuhan dengan giat. Ternyata ada kaitannya dengan layani Tuhan. Bilangan 25 ayat 10 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eliasar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia, saudara perhatikan, begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak kuhabisi orang Mesir dalam cemburuku. Sebab itu katakan, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Ceritanya begini, bangsa Israel berdosa, Tuhan marah karena nyembah berhala, cemburu, maka hampir dihabisi. Tapi ada seorang yang bernama Pinehas, dia berjuang, jangan sampai bangsanya habis, dihabisi. Dia berjuang sampai hatinya Tuhan luluh, tidak dihabisi bangsanya. Maka Tuhan berkata kepada Musa, aku memberikan pada Pinehas ini yang terus berjuang untuk keselamatan bangsanya. Perjanjian keselamatan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, keselamatan itu ditulis peace, damai. Otomatis selamat ya damai, toh saudara. Betul enggak saudara? Enggak selamat ya enggak damai, toh saudara. Bahkan saya percaya selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk surga. Betul? Ternyata ada kaitan yang luar biasa. Saudara dengar, saya percaya ini rema. Tuhan sedang berkata, karena ini saat-saat yang selalu saya katakan terus, akhir-akhir berapa bulan ini terus, ini waktunya. Yesaya 60 digelapi luar biasa. Dunia gelap, bangsa gelap, terang Tuhan datang. Karya Tuhan, ini waktunya. Tahun Roh Kudus sedang bangkitkan. Tuhan akan berkarya luar biasa. Bangkitlah, pancarkan terang. Maka dikatakan, bangsa-bangsa berbondong-bondong, kelimpahan kekayaan datang, kemuliaan dinyatakan luar biasa. Saya percaya ini sesuatu yang sedang dilakukan. Tuhan cari orang-orang, khususnya anak-anaknya, yang bisa diberkati luar biasa untuk jadi berkat luar biasa. Saya percaya, tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saatnya Tuhan panggil kita untuk bangkit. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya ajak setiap saudara, jangan hanya jadi jemaat seumur hidup. Jangan. Ada waktunya kita diselamatkan, tapi ada waktunya kita harus mau dipakai Tuhan selamatkan orang lain. Ada waktunya kita dilayani, diajari. Ada waktunya kita mau belajar dan akhirnya ngajar orang lain. Ada waktunya saudara. Segala sesuatunya telah diberkati jadi berkat saudara. Saya percaya luar biasa. Mulai bangkit. Saudara yang belum pernah ikut som. Kelompok saya som saudara. Saudara yang belum pernah buka kelompok saya tapi sudah ikut som, saudara masuk training untuk buka kelompok saya. Mulai dipakai untuk melayani. Saya percaya ini saatnya. Yang paling kecil akan selamatkan ribuan. Yang paling lemah akan diberi kuasa oleh Tuhan. Dinyatakan sebab Tuhan yang melakukan. Tuhan berkata. Betul? Saya bersyukur kok saudara. Hampir setiap hari di tempat kita ini baptisan. Itu bukti. Ini saatnya. Ini sebentar lagi nanti kalau sudah mulai selesai COVID-nya kita akan lihat tuan besar-besaran. Saya percaya, saya bersyukur pemerintah kita sudah ambil langkah luar biasa. Saudara, sekarang COVID sudah mulai landai. Hari ini 5.000 lebih tadi saya baca, saudara. Lalu vaksin sudah semua juga. Saya sudah, Pak Ditya, Bu Webo sudah Dr. Erik, ada sudah banyak yang sudah. Immanuel sudah juga sudah banyak yang sudah saudara. Makin lama makin banyak. Saudara, setelah presiden, menteri, lalu medis, para dokter kita mayoritas sudah, para pemuka agama, istri saya juga semua sudah semua, saudara. Lalu lansia, mulai saya dorong saudara, ambil kesempatan. Saudara berjuang cepat bisa vaksin, percaya saya. Nanti saudara jauh lebih tenang, jauh lebih mantap. Karena apa? Akan jauh lebih aman. Tapi bukan berarti terus sekarang nggak bisa kena, enggak. Tetap pakai masker, tetap 5
protokol kesehatan jalankan. Malah lebih lagi. Supaya apa? Kita terus aman. Protokol kesehatan di gereja, saudara jangan takut lagi. Apalagi yang sudah divaksin, jangan takut lagi. Tapi tetap protokol, jaga sungguh-sungguh. Dan ini waktunya, saya tahu persis. Tuhan sedang lakukan hal yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Di Madiun itu banyak pergumulan. Tapi saya tahu kok, Tuhan sedang sediakan di Madiun gedung gereja yang lebih besar, saudara. Ya, saya percaya, siap terima Tuhan besar-besaran. Di mana? Jogja. Besok, saudara, soft opening. Nah ini, saudara. Ini besok soft opening, saudara. Ini gedung gereja yang di Jogja. Jadi soft opening tanggal 28 grand openingnya, saudara. Jadi juga sudah mulai disediakan Tuhan. 2, ini 1 akan dimulai besok soft opening. Setelah itu 28 diresmikan. Nanti ada 1 lagi. Saya percaya kalau Tuhan sedang menyiapkan tempat-tempat untuk diisi, bukan untuk kosong. Ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saya percaya, saudara, ada yang luar biasa sekali dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemarin saya di WhatsApp dari Malaysia. Saya itu heran, saudara. Sekarang Rabu Kamis kan live streaming. Sekarang saya tambahi, saudara, 3 TV besar-besar. 60 innya gitu, saudara. Jadi pakai Zoom. Jadi saya bisa ngobrol. Makin kena. Ada banyak ternyata. Melalui gereja internet kita di mana-mana. Ya orang diselamatkan. Sekarang jemaahnya sudah 4.000 lebih. Ada di Jepang yang sudah buka kelompok sel. Ada di Kanada. Ada di Australia, saudara. Ada di banyak tempat. Salah satunya ada di Malaysia. Malaysia itu kita ada 11 kelompok sel. Betul, saudara. Ini setelah pandemi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Lah dia minta saya beri kata sambutan. Karena besok minggu mereka menempati tempat yang baru juga, saudara. Nah ini, saudara. Saudara lihat ya ini ya. Family of God Church Sibu, Malaysia, saudara. Jadi saya tahu Tuhan sedang persiapkan sesuai dahsyat. Saya ajak saudara, jangan sia-siakan kesempatan. Tuhan sedang cari. Lalu saya tambah 1, saudara. Ya, saya percaya ini penting sekali. Senin, Tuhan itu bicara dalam hati saya. Bangkitkan misbah, saudara. Penyembahan lebih lagi. Tuhan berkata, saya ingatkan apa? Bangkitkan misbah penyembahan lebih lagi. Itu bicara Pondok Daud juga, saudara. Kenapa Tuhan ingatkan? Akibat dari pandemi, banyak orang itu, saudara, pengurapannya, rohnya pengurapannya makin kurang. Makin kurang apa? Dulu di gereja setiap hari ada Pondok Daud mau datang kapan pun ada. Yang sampai ada bermalam-malaman, betul enggak? Ada Miracle Night Service, kebaktian malam. Terus ada banyak kebaktian 2 jam. Sekarang dipotong semua, 3 minggu, 1,5 jam. Kalau kita tidak bangkitkan Yesus, lama-lama bisa hambar, bangun. Maka kemarin saya arahkan banyak proyek sebelumnya bangun kehidupan doa. Sebelumnya sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Mulai sedang ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga waktu yang cepat bisa membantu. Ada suatu. Tapi saja ini bukan hanya petugas, semua lapar dan dosa akan Tuhan datang. Karena itu strategi akhir zaman. Hadirat Tuhan turun, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berperang gantikan kita, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi pertobatan, Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang buka jalan. Kita akan lihat kedahsyatan Tuhan. Waktu Tuhan ditinggikan, Tuhan tarik banyak orang. Tuhan tarik banyak orang. Dan saya tahu ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa, ya. Apalagi kita semua bangun, saudara, ya. Lalu saya tutup dengan satu kesaksian lagi, satu saja. Elsa yang dari Brisbane, Australia. Sekarang itu di mana-mana, saudara. Ya, di Kanada, di mana-mana. Ya, lanjutkan. Ya, shalom. Dalam kesempatan ini saya mau bersaksi, tapi sebelumnya
Saya mau berterima kasih kepada semua keluarga di Gereja Keluarga Allah, khususnya Bapak Gembala Ubaja, Pak Jonathan, Bu Nita, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan pengajaran-pengajaran yang saya dapati selama ini. Dan pengajaran ini sangat memberkati saya. Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan saya bisa menjadi anggota Gereja Keluarga Allah walaupun lewat internet. Saya percaya juga bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk kehidupan saya. Lanjutkan. Saya berdoa untuk saya rindu melayani Tuhan lagi seperti pada waktu saya mendapat cinta yang mula-mula. Pada saat itu jiwa dan roh saya sangat berapi-api, lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan saya melayani dan bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Hidup saya pada waktu itu sangat terberkati secara luar biasa. Tetapi pada satu saat saya mendapati sesuatu kecewa. Saudara hati-hati. Kecewa itu membunuh banyak anak Tuhan sampai hamba Tuhan. Kepahitan, penolakan. Jadi semua itu membawa saya jatuh sampai dalam. Akhirnya sampai bertahun-tahun saya menjadi dingin. Tidak melayani Tuhan lagi. Hanya mengisi bangku saja di gereja setiap minggu. Dan akhirnya roh padam dan jiwa saya tidur. Lanjutkan. Pada satu hari saya punya kerinduan pada Tuhan. Dan saya berkata padanya, Tuhan, bila Engkau berkenan, berikanlah saya satu kali lagi kesempatan untuk melayani Engkau. Biarlah saya yang terakhir menjadi yang pertama. Melalui Kristus saya dapat melakukan apa saja dan tidak ada yang menghambat bagimu Tuhan. Setelah itu saya setiap hari mencari-cari di YouTube tentang khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang membangkitkan iman saya. Dan saya telah berbulan-bulan mengikutinya. Dan pada satu malam saya temukan YouTube tentang khotbah Pak Jonathan. Waktu saya dengarkan khotbah itu, sepertinya saya dibangunkan dari tidur. Lalu saya mendengar khotbah-khotbah dari Pak Ubaja dan Bu Nita. Saya pikir pasti ini keluarga. Sebab pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa tentang Gereja Keluarga Allah. Lanjutkan. Saya ikuti ibadah live streaming. Dan dari hari demi hari saya makin mengenal tentang Gereja Keluarga Allah. Dan saya mendaftarkan menjadi anggota gereja internet. Dan sampai sekarang saya sungguh-sungguh komitmen dengan Gereja Keluarga Allah. Saya mengikuti semua pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah dipakai secara luar biasa. Dan saya sangat terberkati mendapat pengajaran-pengajaran yang sudah lama tidak saya dapatkan. Lanjutkan. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya ikuti itu, saya percaya bahwa Tuhan mempersiapkan saya sebagai bekal supaya pada waktu saya bekerja ya sebagai penuai di ladang Tuhan, saya sudah ada bekal dan persiapan-persiapan yang harus saya bawa untuk melakukan pekerjaan itu, yaitu menuai jiwa-jiwa, ya, menemukan domba-domba yang hilang. Saya mau bertumbuh dan berbuah lebat di Gereja Keluarga Allah ini, dan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain juga. Inilah secara singkat kesaksian saya bagaimana saya bertumbuh dalam Gereja Keluarga Allah. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dia sudah lulus SOM. Dia anggota gereja internet. Ya tergabung dalam kelompok saya. Lulus SOM. Sekarang sedang training untuk buka kelompok saya. Sebentar lagi di Brisbane juga dibuka kelompok saya. Saya tahu ini waktu yang luar biasa. Saya tahu ini kesempatan yang luar biasa. Saya panggil saudara melayani. Selain Tuhan beri keselamatan, damai, sejahtera di bumi dan di surga. Selamat. Semua pergi berdiri. Kita pujikan. Yang sayapmu, ini kerinduan kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelombang, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kerajaan semesta, ku tenang sekarang di saat badai
saudara. Datangi Tuhan saudara, belajar. Oh saudara mengampiri dengan roh saudara. Ada roh Allah di dalam hatimu, ada roh Allah di sini. Oh saudara, terus katakan sesuatu yang ada dalam hatimu. Tanggapi firman Tuhan. Saatnya Tuhan memberi kita damai sejahtera. Dunia boleh gelap, bangsa boleh gelap nantinya, tapi ada terang atas kita, ada damai sejahtera atas kita, sehingga kita menjadi kesaksian, sehingga kita pancarkan terang Tuhan, sehingga kita pancarkan berita baik tentang Tuhan, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang, banyak orang diselamatkan, sehingga kelimpahan kekayaan datang melimpah, sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas keluarga kita, atas gereja yang Tuhan percayakan, atas kehidupan saudara dan saya. Orala basa karala basa. Beri kami satu persatu Roh Kudus, berikan pewahyuan, berikan rema, berikan perkataan ilahi Tuhan, berikan isi hatimu pada setiap kami. Oh, jamalah roh kami, bangkitkan roh kami Tuhan. Oh, beri telinga untuk roh kami, supaya kami mendengar, supaya kami mengerti, supaya kami mengenal isi hatimu, supaya kami tahu rencanamu dalam hidup kami, supaya kami tahu jaminanmu, supaya kami tahu panggilan ilahimu. Oh Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami Tuhan iman, beri kami Tuhan ketaatan, beri kami kesetiaan, pegang kami Tuhan, meteraikan keputusan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, kelalaian dan dosa kami. Orala pasakara, orala pasakara. Semua datang pribadi demi pribadi pada Tuhan. Yang ada di sini, yang ikut online, datang pada Tuhan secara pribadi. Dia ada di sini, dia ada di tempat saudara, dia ada, dia rindu memeluk saudara, dia rindu, oh saudara bersekutu, dia rindu saudara bersama saudara, dia rindu menuntun kita, dia rindu Tuhan, oh membangkitkan kita, dia rindu memberi kemenangan, dia rindu pakai hidup kita. Orala pasakara. Tuhan, Engkau yang berkara pribadi dengan pribadi. Tuhan, ampuni Tuhan setiap kekurangan, setiap kesalahan. Oh, ampuni setiap dosa. Tuhan, pulihkan. Tuhan, bangkitkan. Tuhan, urapi Tuhan. Tuhan, beri hati yang peka. Beri kami bisa merasakan hatimu Tuhan. Tangkap keinginanmu Tuhan. Dan Engkau yang menuntun ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, Engkau berkuasa atas kami, Engkau yang bawa kami, pakai gerejamu sesuai dengan rencanamu Tuhan, pakai setiap kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Orala pasakarala, hirala pasakarala, jama. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah, supaya kami pakai kesehatan kami melakukan tugasmu. Yang kekurangan berkatilah, supaya kami bisa jadi berkat. Oh Tuhan, kami yang sudah diselamatkan, oh pakai kami selamatkan orang lain. Kami yang sudah diberkati, pakai kami jadi berkat. Kami yang sudah diterangi, pakai kami jadi terang Tuhan. Jadilah Tuhan sesuai firman-Mu ini Tuhan. Orala pasakara, hirala pasakara. Kami makin mengenal Engkau. Kami menyadari Engkau menyertai kami senantiasa. Kami menyadari Engkau sutradara kehidupan bagi setiap kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Kami menyadari ada panggilan untuk melayani. Selamatkan bangsa kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan orang-orang yang Tuhan kirim untuk kami selamatkan dari umat yang melakukan tugasmu. Jadi umat yang taat dan setia, yang berkenan di hatimu. Jadi umat yang berguna bagi kerajaan.
Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, tapi firman-Mu terus menyertai. Roh Kudus, Engkau yang pakai kami. Terus Tuhan, Engkau yang tuntun kami. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan damai sejahtera Allah. Diberkati dengan panggilan ilahi. Diberkati dengan karya Roh Kudus. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, dalam seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.